ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya terima kasih Pak Kemaris. Sebenarnya saya memang hanya paling SKP saja, tetapi saya berbahagia pada hari ini beliau langsung turun tangan, beliau langsung memimpin dan membuka acara ini. Sekali lagi saya terima kasih. Memang pola ini kami coba ubah. Kalau dulu memang kami pertama itu karena COVID dan sebagainya, kalau zaman Pak Kemaris ada dulu, kita ada pertemuan dengan kepala daerah, gabungan komisi. Tetapi kemarin begitu kita akan lakukan ada COVID, nah sehingganya itu terlampaui. Tapi saya diskusi kemarin dengan teman-teman, mencoba pola masing-masing, karena bagaimanapun juga ini sangat penting sekali. Sebab untuk diketahui kami itu menyerap aspirasi resis ini turun ke lapangan, dihimpun oleh tim, diserahkan gubernur dengan jumlah, tapi tidak ada hal-hal yang menjadi prioritas. Kemarin saya menyerahkan untuk kita masuk Berau itu kurang lebih 5.727. Kan akan sulit. Nah ini saya mencoba, kemudian anggota DPRD turun ke lapangan, ke masyarakat, tapi kadang-kadang kan kita dialog dengan masyarakat tidak nyambung dengan program SKPD. Apa yang menjadi penekanan? Nah ini kami coba polanya, kami ketemu dulu dengan Pak Gamalis, wakil bupati dan para perangkat pemerintah kabupaten. Setelah itu saya nanti akan turun ke lapangan, jadi saya izin juga. Saya nanti Kamis mulai Lompai, kemudian Longayan, Longayap, kemudian Punan Malina yang non jauh di sana. Ya kalau mau berkenan sampai santai-santai silahkan ikut, dan masalah. Mungkin kita baiknya mendengar juga, ya, mendengar apa yang disampaikan masyarakat kita. Karena kadang-kadang kalau kami resis, padahal kita jelas sudah tugas-tugas kita. Otomatis berpengalaman sekali masalahnya. Tapi masyarakat tidak tahu. Nah maksud saya supaya nyambung, kalau kita sama-sama kan lebih baik. Yang mana posisi kami, yang mana posisi kabupaten. Itu yang pertama. Jadi terima kasih Pak Kamalis. Kemudian nanti beliau akan akan membuka acara dengan Pak Barito. Salam dan beliau ya, di bidang pariwisata. Sisir ya, itu bisa sisir. Tapi itu Kalimantan Barat, jadi bisa enak-enak saja. Mulai dulu tuh sebenarnya. Dulu menangani Pak Ipa yang menangani sisir itu. Kemudian yang kedua, kemarin saya diundang seminar. Kita ini sebenarnya Kaltim, saya sudah ingatkan kemarin pemerintah provinsi terlambat kadang-kadang. Yang bisa menyambut itu adalah daerah-daerah tertentu. Dalam rangka menyambut IKN, kesiapan kita terutama. Ini kan kesempatan yang baik. Kalau sekarang tahap pertama kurang lebih 200.000 tenaga kerja. Pasti membutuhkan semua kehidupan, terutama ekonominya dan sebagainya. Nah, apa semata-mata kita datangkan dari Pulau Jawa dan sebagainya. Nah, kemarin ada seminar kita berkumpul gubernur, ketua DPRD se-Kalimantan, kemudian Sulawesi, Indonesia bagian timur. Kita ketemu. Yang inisiasinya adalah Gubernur Sumatera Barat, Sulawesi Barat. Saya ke sana kemarin. Walaupun kami kemarin fasilitas kita mencukupi, tetapi semangatnya tinggi sudah. Di situ kita sudah membuat rumusan-rumusan apa yang harus bisa dipasok Indonesia bagian timur terhadap kebutuhan IKN. Nah, bayangkan. Jadi kemarin Pak Gamalis yang disuruh presentasi angkat laut, kan kita kenapa? Dia sudah mengukur jarak dari Sulawesi Barat sampai Balikpapan 12 jam. Ada istimewanya lagi saya sampaikan. Kita dari Berau ke Palu itu hanya 6 jam. Artinya apa ini? Jadi kita termasuk, saya pikir-pikir yang lebih strategis berperannya adalah kita sebenarnya. Nah ini suatu hal juga. Jadi kemarin kita rumuskan, Gubernur dan DPRD menyatakan bagaimana kita membantu Kalimantan Timur, terutama IKN di Sungai Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin kita menangkap kerja. Kita teriak-teriak. Saya kemarin minta sebenarnya dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, mana program Anda untuk menghadapi IKN, jangan sampai tukang asli datang dari Jawa juga.
kita libur mahal-mahal, sertifikasi kita tidak keluar. Yang kita lahirkan programnya tidak jelas. Nah ini mungkin bagaimana sedang kita mencoba nanti beberapa kabupaten yang sangat kuat, Pulau saya anggap termasuk kuat. Kemudian kami nanti ke kelompok padi di PPU pangan. Ada beberapa hal termasuk kebaikan negara. Nah, seperti ini harus mulai terjual dalam program sinkronisasi. Kita di provinsi, Pak Gubernur tahu, kita di provinsi menyampaikan sesuatu, itu kan tidak kita gitu lagi. Seperti itu. Kita di PNI paling ya pokoknya. Nah, maksud saya, harapan saya nanti kalau hari ini ada masukan, kita pertajam di museum nanti, fokus saja masing-masing seperti tanaman pangan apa yang harus dilakukan, apakah pembukaan lahan baru dan lain sebagainya. Ketahanan pangan juga, ini kan ada ketahanan pangan, ada pertanian, peternakan dan sebagainya. Nah ini perlu seperti ini. Apa nanti kita semata-mata pemasok daging dari luar dan sebagainya. Harapan kita dari Pulau bisa jadi pemasok. Banyak hal lain, terutama saya juga wisata. Satu-satu kebanggaan di Kalimantan ini ya kita ini. Kita alhamdulillah sudah menyiapkan infrastruktur. Zaman bagaimana sudah ada dukungan-dukungan seperti bandara dan sebagainya jabatan. Nah tinggal kita lagi menulis hal yang lain, ya, termasuk sumber daya manusia di wisata itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti kita juga terlena terhadap sumber daya manusia, tidak bisa. Nah, ini mungkin nanti kita dialogkan. Kemarin saya kemarin satu pesawat itu 50 orang itu dari DKI orang-orang kaya semua ke sana. Kemudian kemarin dari Timika itu anggota DPR orang 20 itu orang-orang. Artinya dibandingkan jam 4 dan sebagainya. Banyak hal lain nanti kita coba diskusikan. Dan harapan saya nanti Bu Dia dengan tolong nanti disusun skala prioritas kita bawa. Itulah nanti. Jadi nggak perlu kita. Tetapi karena sistem zamannya begitu kami dengan anggota agamanya susun semua. Bayangkan saya di depan museum kemarin ada bupatinya, bupati Pulau 5.727 semua. Nah maksud saya, apalagi sekarang sudah sistem SPD, SPD. Nah maksud saya ini kan kunci pada kepala bupati. Kami juga dari DPD. Kalau zaman bagaimana dulu, zaman kami sebentar itu masih enak gitu, semua maunya. Sekarang kan tak ada. Maksud saya kalau itu dipandang oleh kepala daerah yang tidak tepat, sudah sampaikan anggota DPD ini kami tidak tepat ini membuang uang nih Pak. Nah ini contoh juga saya susah aja infrastruktur aja. Harapan saya uang ini coba diarahkan baik-baik kemarin. Bantuan keuangan ada di provinsi, ya, dia tahu. Ada bantuan keuangan yang dari pokok pikiran DPD, ada juga dari program pemerintah OPTD itu jalan. Saya cermati kemarin bantuan untuk keuangan untuk infrastruktur. Diarahkan infrastruktur yang dimana pemerintah provinsi sudah membangun juga buat apa? Kemarin saya dapatkan pada Madis, saya kan dari Sembeli sampai ke Betul itu mau tugas. Maksud saya uang yang dibuat keuangan di provinsi ini coba diarahkan ke Segah. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman, harus ke Segah. Jalan ke bupati yang rusak-rusak itu boleh bantuan keuangan pakai staf khusus boleh saja. Tapi jangan membuat yang baru. Contoh saja, saya lihat kemarin di Tabanan menuju air panas di wilayah si Elias ini ada anggaran kurang lebih berapa, 4 atau apa. Tapi itu tidak cukup menyelesaikan persoalan itu. Tapi Jalan Pempinang sekarang sudah diaspal oleh Upin. Nah, ke dalam sudah aspal. Maksud saya uang ini kenapa tidak dibuat untuk peningkatan jalan sampai ke Tebelan Muara yang sudah aspal? Seperti ini saya. Ini tidak buat jalan motong dari Tubahan ke air panas. Saya ke sana. Kapan bisa selesai? Saya tidak bisa bayangkan. Itu pasti makan uang ratusan juta miliar. Nah, ada lagi satu. Ini saya koreksi juga sedikit. Kemudian dari Mandangit dipotong ke Buyung-Buyung. Saya tahu tentang korupsi. Tetapi zaman Pak Gamali sebenarnya sampai sekarang itu udah mulai di aspal ini dari provinsi mutarkan ke Semurut. Jadi terbukti ini poros. Ini pasti programnya jalan. Nah, buat apa kita membangun faktor apa kita membuat pemotong jalan Mandangit ke Buyung-Buyung?
Saya tidak bisa speaking. Nah, ini semuanya adalah kebijakan kepala daerah. Maksud saya, bolehlah teman-teman kami paham kalau kami Pak Yomes sampai sekali. Teman-teman pengusaha itu kami paham. Tapi kita tunjukkan kalau mau kirim provinsinya program kami, jangan ini. Saya khawatir yang kita lakukan itu tidak berkesinambungan, tidak berjalan terus, tidak ada. Karena memang begitu kan namanya kami Pak Gemaris untuk uangan. Kalau kabupaten salah menempatkan, salah kabupaten. Tidak, dan kita tidak menjadi rutin, ya kan Pak? Nggak kita jamin rutin itu. Karena kita ini juga berkepentingan masing-masing. Anggota DPR ini kepentingan masing-masing. Soal dapilnya nggak bisa kita paksakan hak kami memang itu. Pokok-pokok itu dijamin undang-undang, kalau kami nggak bisa dibawain. Bagaimana kalau kami waktu DPR itu? Maksud saya coba dengan suasana seperti ini kita giring dengan kebijakan kita supaya tuntas. Karena jalan-jalan di kampung, jalan-jalan ke kecamatan masih rusak itu dari daerah ke sana daripada kita membuat jalan baru. Nah kemarin sempat juga bagaimana turap dan apa? Turap IPI dulu dengan saya itu. Turap kan apa namanya? Kantor Gubang. Kalau hanya kita munculkan 5 miliar dari provinsi, saya bilang sama aja melemparkan uang ke melemparkan batu supaya timbul-timbul. Kalau kau membuat surat kantor bupati itu dari dinas kesehatan sampai urus ke bupati, sampai perumahan hakim-hakim itu. Kalau kau mau buat setengah-setengah, jadi masalah. Menunggu lagi. Nah ini mungkin itu yang nanti kita coba menyusun. Saya hanya kepingin nanti menyusun. Setelah itu saya juga menerima informasi-informasi dari masyarakat. Jadi ini penting sekali. Jangan sekali lagi, terutama yang menyangkut IKN ini, jangan sampai kita ketinggalan dari orang lain. Itu saya ini. Terutama di dalam pertanian, tanaman pangan, peternakan dan sebagainya, tenaga kerja jangan sampai ketinggalan. Kita malu dengan Sulawesi Barat yang mensupport dia sudah siapkan apapun kebutuhan untuk kepentingan IKN, dia sudah bisa dropping ke Kalimantan Timur dengan angkutannya hanya 12 jam, 6 jam dan sebagainya. Nah ini kan rasanya kita malu juga. Kita tidak berbuat, kita tidak bisa menyambut sebenarnya kesempatan yang baik. Nah ini mungkin itu yang perlu nanti kita susun bersama-sama. Jadi kalau di musyawarah sudah kita dengar-dengarkan aja. Bagaimana musyawarah itu kita dengar-dengarkan aja. Pada akhirnya nanti adalah bagaimana kita merumuskan bersama yang menjadi bukan prioritas. Kalau enggak, itulah. Jadi maksud saya, coba beliau nanti memberi contoh. Beliau sudah merespon dengan baik. SKP dia menyusun program prioritas utama, perikanan kelautan apa yang mendukung, pertanian apa yang mendukung, ketahanan pangan mendukung. Kemarin ada Pauda kami tuh, ketahanan pangan ada Pauda inisiatif DPR itu sudah disahkan. Ya, ketahanan keluarga itu ada dibuat, kemudian pariwisata itu dia saya nggak tahu sudah ada di misalnya. Untuk kita, nah ini perda-perda yang diinisiatif oleh DPR di provinsi itu konsisten. Dan kita pegang itu. Kenapa kok membuat perda? Ini hak kami tolong. Nah ini yang penting. Jadi ada beberapa inisiatif DPRD untuk lebih membentengi bagaimana kekuatan kabupaten itu menjadi perhatian gitu. Jadi kami itu ada tahanan pangan, tahanan keluarga, ada pariwisata, ada 4 atau 6 inisiatif yang sudah kita sahkan. Ada kebudayaan. Nah, budayaan itu jelas. Nanti ada rencana kita dari provinsi itu tidak lagi ditangani pusat. Keraton-keraton dua itu akan kita tangani. Nah itu kan sinergitas sebenarnya. Jadi ada Perda nomor 5 ya tahun 2021 tentang kebudayaan. Nanti maksud saya masing-masing SKPD nanti kita kirimi biar dipegang dianalisa apa yang harus dilakukan di kabupaten. Nah, kemudian untuk saya izin juga nanti besok saya ketemu dengan UPTD sekolah-sekolah khususnya SMK, SMK. Dan rencana di Tanjung Batu itu ibu anak buah beliau itu pelabuhan dia akan mendukung anak beliau Pak ibu apa anak semua. Dan nanti izin kemarin Pak boleh saya masuk untuk Tanjung Batu, saya kan setuju.
kan ada pekan kau izin pakai main secara ketua jadi beliau izin untuk ikut membenahi pelabuhan sekolah ya, walaupun ada kebenaran kami di dalamnya. Besok kita ketemu. Untuk diketahui kemarin kami Pak Gamalis untuk SMA SMK itu kami menunjukkan dana khusus sarana prasarana kurang lebih 5 miliar. Ada sudah disiapkan. Kemudian untuk tindak lanjut kepentingan mobilisasi kepala sekolah kita ada sekitar kurang lebih 19 mobil yang sudah dapat berapa, termasuk nanti swasta kita lirik juga. Nah ini nanti kita simpulkan, nanti saya ketemu dengan siapa? Pak Yudi. Ini juga saya sudah sampaikan dengan Sri Wakil Bupati, dia kan orang tak disiplin, ya pintar Yudi, tapi dia tidak bicara pendidikan. Saya yakin dia akan diskusi pendidikan akan sulit. Nah ini maksud saya seperti ini jangan nyambung-nyambung. Nah ini mungkin pekanan kelautan nyambung-nyambung. Maksud saya ini Bu, saya sampaikan juga kepada bagaimana dia minta keterangan pandang. Saya bilang, jadi kalau maksud saya orang-orang ditunjuk ini bukan pintar lah, saya tahu, tapi digunakan juga disiplin ilmunya, jangan sama sekali kan sayang juga sebenarnya. Nah ini mungkin itu, insyaallah. Nah ini mungkin ini pengantar dagangannya Pak Gamalis, karena Pak Gamalis ada acara, silakan saja. Kami coba nanti diskusi. Kami ingin melihat mungkin ada program-program yang paling jadi andalan, menjadi perhatian kita. Nanti satu persatu kita cek, satu kita minta untuk menyampaikan. Insya Allah kami akan mencoba memandu beberapa hal yang menyangkut program-program kegiatan, termasuk bantuan-bantuan sosial. Nah kemarin ini contoh, saya kemarin kan membantu 1 miliar bantuan keuangan untuk pondok pesantren, sekolah, masjid sudah masuk ke sini. Nah akibat mungkin salah sistemnya akun tidak bisa dipakainya. Iya, dan dipakainya ini masuk ke PPD 2. Katanya dia ke jalan, saya tidak tahu. Ya sudah lah, yang penting mau ada manfaat. 1 miliar itu untuk rumah ibadah. Ini. Dan saya juga minta kepada SKPD tolong diri juga yang di bidang bantuan sosial, pendidikan, jual swasta sebagainya juga perhatian, dihimbau-himbau lah ya, supaya dapat perhatian bantuan-bantuan, karena bagaimanapun juga pendidikan swasta memberikan bantuan kepada kita, paling tidak sarana yang tadinya kesempatan pendidikan belum bisa dinikmati karena keterbatasan kita, kan swasta perlu juga kita biarkan. Nah ini saya kira yang perlu kita rumuskan bersama nanti. Sekali lagi saya sampaikan, ini sangat penting yang memegang peranan SKP ini bukan kepala daerah atau kepala daerah semata, tapi SKP ini. Contoh kemarin Pak Iskan pidato, saya mau menyumbang, menyiapkan uang 50 miliar untuk bahasa Islam. Detail ditanya, setuju? Tanya SKPD-nya tidak di dalam akun, semuanya batal. Maksud saya sistem administrasi kita ini juga pelindung utama, itu yang tidak kita abaikan. Nah mungkin itu saja. Terima kasih Pak Gamalis. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Saya ingin mendengarkan dulu dan terima kasih atas memfasilitasinya. Dan saya ingin nanti saya ke kampung-kampung, ada beberapa kampung khususnya di pedalaman. Kemarin saya ke Jogayap juga. Alhamdulillah di sana ada namanya masyarakat Kayan,